Manfaat dari presidensi G20 bagi Indonesia adalah untuk membuktikan persepsi yang baik atas data tahan ekonomi Indonesia terhadap krisis global. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. G20 menjadikan Indonesia salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Fenomena ini dapat dimaksimalkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi global. Event G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk mengoptimalkan industri pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada masyarakat global, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan perekonomian nasional. Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya, menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk showcasing berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Tahun ini Indonesia merupakan negara presidensi untuk forum G20. Ini merupakan sebuah terobosan besar bagi kita semua. Karena Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah dari Forum Ekonomi Utama Dunia. Sebagai negara presidensi, artinya Indonesia turut memimpin dalam menentukan arah desain kebijakan ekonomi global. Begitu banyak peluang serta manfaat yang akan didapat bagi eksistensi ekonomi Indonesia yang juga merupakan sebagai pemimpin di ASEAN. Telah bergabung bersama kita Bapak Syarif Hidayat SOS MSI selaku peneliti sekaligus pengajar dari Bank Indonesia Institute. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Kira-kira. Ya. Baik, Mas Syarif, saya langsung saja. Untuk kali pertamanya presidensi G20 diadakan di Indonesia, juga sekaligus untuk kali pertamanya nih presidensi G20 di Indonesia ini menghadapi dua krisis sekaligus ya. Pertama, krisis akibat pandemi COVID-19 serta proses pemulihannya. Lalu yang kedua, krisis geopolitik. Tentu kita tahu bahwa situasi global saat ini penuh ketidakpastian ya, sehingga berdampak sekali terhadap perekonomian bahkan di tingkat global. Nah, sejauh mana Bapak Syarif melihat Indonesia sebagai negara presidensi bisa memimpin atau mengarahkan forum ini untuk memecahkan masalah global saat ini? Baik, makasih. Saya coba menjawab, Mas Firalda. Ya, ini kan terkait dengan pertanyaan terkait dengan leadership ya. Berarti kalau kita lihat, pertama kita lihat dari sisi teoritis maupun normatif ya. Udah pasti kesempatan yang diperoleh Indonesia menjadi presidensi G20 ini merupakan peluang ataupun momentum yang sangat besar ya, baik itu bagi seluruh kebijakan ya maupun kebijakan Indonesia ya, terutama politik luar negeri. Nah, kalau kita katakan momentum berarti ini merupakan satu kesempatan Indonesia untuk memperoleh pengakuan lah internasional ya sebagai leadership gitu kan. Citra di dunia internasional begitu Pak. Di lingkungan global. Nah, tetapi kan ini sifatnya momentum. Jadi menurut saya peluang ini banyak manfaat, mungkin semua orang udah tahu ya, secara ekonomi kita akan banyak memperoleh memperoleh dukungan dari dari kebijakan yang dikeluarkan oleh G20, terus juga dari politik luar negeri juga kita akan secara kredibilitas maupun
status internasional juga akan meningkat dan pembangunan sosial juga akan meningkat. Itu kan manfaatnya banyak lah, gitu ya. Nah, tetapi momentum ini yang terpenting buat saya adalah Indonesia bisa mempertahankan, artinya menjaga peluang leadership kita ini jangan sampai dalam kelanjutannya dari G20 ini nanti setelah G20 selesai ini bisa tergerus gitu, atau hilang. Jadi faktor stabilitas ekonomi, faktor stabilitas politik dalam negeri, sosial budaya juga perlu dipertahankan sehingga leadership-nya ini bisa berdampak terus gitu ya, bisa dipertahankan. Kayak misalnya apa namanya, instabilitas sosial politik dalam negeri ini perlu dijaga ya kita ya, terutama 2024 itu juga ya. Bisa saja ada peristiwa yang meledak bisa membuat kepercayaan kita di mata internasional bisa turun. Ya, Baik, itu dilihat dari sisi leadership. berarti artinya kita butuh leadership yang berkelanjutan, begitu Pak Syarif ya? Betul. Ya, Kalau yang kita lihat kan ide-ide gagasannya sangat bagus semuanya ya, hmm. sangat positif buat Tapi buat sejauh mana pembangunan Indonesia bangsa. bisa, tapi kita ini ya, maksudnya kita tetap optimis bahwa Ya, Indonesia bisa, uh, ya, kita kan bisa dibilang berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19 ya, dan juga berbagai upaya pemulihan melalui kebijakan pemerintah, serta cepat tanggapnya kebijakan pemerintah dalam penuh ketidakpastian. Bapak Syarif sendiri ini bisa nggak sebagai ajang showcasing pencapaian Indonesia sehingga ini bisa meningkatkan Indonesia di mata dunia? nah itu kan sebenarnya pertanyaan Iya, kedua lanjutan dari yang pertanyaan pertama ya. Kalau kita secara internasional kita dapat pengakuan sebagai leadership, meskipun kita bukan sebagai negara superpower ya, tetapi kita emerging sudah market, punya semacam emerging apa ya, countries ya. semacam citra kita sebagai negara yang tadi itu sebagai part of solution, sebagai bridge of builder, jadi jembatan, pembuat jembatan di dalam internet. Nah, kita memang stick di situ. Kita bukan pengen jadi negara superpower, tetapi kita berperan di dalam leadership. Nah, otomatis dengan misalnya katakanlah kita berhasil mempertahankan G20 ini ke implementasi berikutnya ya. Karena kan G20 ini kan programnya pasti berkelanjutan, artinya berkaitan dengan program IMF, berkaitan dengan program OECD, berkaitan dengan yang lain-lain. Jadi nggak bisa hanya sampai di sini kita bereforia, apa namanya, merasa jadi presidensi terus kita lupa berikutnya. Itu yang terpenting menurut saya berikutnya. Gitu ya. Dan udah pasti kepercayaan akan meningkat. Apalagi kalau G20 ini sukses. Gitu ya. Dan beberapa target kita tercapai gitu kan. Misalnya target jangka pendek kita kan paling tidak dari sisi ekonomi ada pemasukan ya akibat dari perhelatan ini kan. Targetnya Bu Sri Mulyani sekitar berapa sih ya, 7 miliar 7 triliun sorry. 1,4 1,7 triliun itu pendapatan yang kita peroleh, kontribusi 7 triliun dan sebagainya. Terus belum dari sisi apa namanya, dari sisi pembangunan sosial seperti pariwisata dan sebagainya ada efeknya, lapangan kerja dan sebagainya dan seterusnya ya. Jadi kalau itu sukses maka dengan otomatis itu akan meningkatkan trust sehingga nanti target kita seperti menciptakan iklim investasi, Iya. terus pelaku ekonomi dan keuangan jadi semakin trust itu bisa diharapkan Berarti juga bisa. ibaratnya menurut Pak Syarif ini showcasing-nya dua ya. Jadi showcasing pada saat event berlangsung dan juga showcasing kita implementasikan nih dari diskusi dan apa mendesain ke arah kebijakan dan lain-lain, kita Oh iya, tetap konsisten gitu. Jadi betul. jadi artinya Indonesia tetap bisa ini ya menunjukkan keberhasilannya ya. Ya, apalagi yang saya bilang tadi momentum, eh, lingkungan global sekarang kan lagi sedang menurun ya, kerjasama multilateral. Nah, PBB sudah banyak orang yang mulai sedikit pesimis ya. Mungkin G20 ini lebih dari sisi struktur kelembagaan lebih efisien ya, lebih apa sih, ramping gitu dan mudah. Makanya kita sebenarnya menurut saya ini bagus sekali kita ngambil momentum di G20 ini karena dalam proses pengambilan keputusannya, terus pembuatan kebijakan di G20 itu ringkes ya, kalau saya lihat dibanding PBB dan organisasi yang lain. Makanya ini cukup strategis. Makanya ini harus dijaga, saya bilang tadi, ya, harus bisa dipertahankan. Gitu.
Nah, lalu pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak Syarif. Ini kan ada dua nih finance track terkait agenda strategis ya di G20 ini, ada finance track dan Sherpa track. Terkait karena Pak Syarif juga latar belakang dari keuangan, jadi saya ingin menanyakan terkait finance track. Nah, menurut pandangan Pak Syarif bagaimana forum G20 ini bisa menghasilkan sebuah solusi strategis terkait ancaman global untuk jangka panjang, kan ada kebijakannya, kan ada jangka pendek, jangka panjang. Khususnya kita ketahui kan ada isu atau bahkan mungkin akan terjadi resesi global di tahun mendatang. Nah, ini bagaimana forum G20 ini bisa menghasilkan suatu solusi strategis sehingga nggak berdampak kepada Indonesia sendiri sebagai emerging countries. Kalau saya kira kan G20 tuh terutama di finance track ya. Itu kalau saya perhatikan semua program-programnya di situ ya, kayak misalnya International Final Architecture, Framework Working Group, Infrastruktur, Joint Finance and Health Task Force, terus Sustainable Finance, itu semua sebenarnya udah kita buat juga di kebijakan nasional kita ya, di Bappenas, di BI, di Kementerian Keuangan. Jadi sebetulnya G20 ini sebagai penguatan aja sih, menurut saya penguatan kebijakan nasional kita lebih dielaborasi dengan internasional. Karena dengan adanya G20 ini kita akan banyak memperoleh informasi ya, terutama karena informasi ini sangat strategis dari negara-negara besar, pelaku-pelaku ekonomi dunia, ekonomi. Artinya bisa ada sifat pencegahan ya untuk kita mengatasi ada potensi Sangat. ancaman resesi Karena kan global ya. kebanyakan strategi keuangan mungkin nggak bisa saya jelaskan secara Iya, detail ya. betul. Pokoknya intinya secara keseluruhan dari isu-isu yang dihadapi oleh finance track ya, bukan Sherpa track. Finance track aja itu keuangannya itu strategi keuangan G20 diarahkan untuk supaya resilience kita menjadi kebal terhadap pandemi gitu ya kan. Kayak misalnya keuangan semua diarahkan untuk pemulihan, untuk resilience. Misalnya keuangan digital diarahkan untuk kesehatan, untuk perubahan iklim, untuk bencana, untuk kemudahan-kemudahan itu, atau inklusivitas, terus misalnya pemerataan dan seterusnya diharapkan. Seperti program Bank Indonesia aja kan, misalnya sistem pembayaran di era digital kalau bisa sampai ke pelosok-pelosok misalnya begitu, itu kan inklusivitas ya. Jadi itu kan inovasi-inovasi yang menurut saya sebenarnya udah sejalan dengan kebijakan ekonomi global, dan juga memang kebijakan nasional kita memang arahnya ke sana. Baik, oke. Terima kasih banyak waktunya Pak Syarif Ya. ya. Bapak Syarif Hidayat, SOS MSI, peneliti sekaligus pengajar dari Bank Indonesia Institute. Terima kasih Pak Syarif. Oke, tutup dengan Forum G20 merupakan ajang bagi Indonesia untuk memberikan dampak positif bagi eksistensi ekonomi Indonesia di mata dunia internasional. Sebagai negara presidensi, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam hal diplomasi internasional, juga membuktikan resiliensi ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis global. Tentu kita berharap pelaksanaan presidensi G20 tahun ini akan berjalan dengan baik dan terus memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Saya Geralda, mohon undur diri. Terima kasih banyak Bapak Syarif. Sama-sama Mas Geralda. Ya.